Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bani adama hamalnahu minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abdur rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sampun memberikan kenikmatan dumateng kula panjenengan sedaya, baik kenikmatan jasmani rohani sehingga kula panjenengan sedaya saged nderekaken saged nglampahi wulan puasa niki. Mugi-mugi sedaya amalan kula panjenengan sedaya niki dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Salawat masalam semoga tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang merubah tatanan dari zaman kebodohan menuju ad-din Islam, Nabi yang mampu merubah dari tatanan yang rusak menjadi tatanan yang terhormat, yakni lewat ajaran ad-din Islam. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Umamah bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah apa yang disabdakan oleh beliau, yaktubu fi hujjatil wada. Beliau ketika pidato di Haji Wada. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan tausiah, memberikan wasiat kepada umat Islam di seluruh belahan dunia. Apa yang disabdakan oleh beliau, ittaqullaha. Yang pertama, manusia itu diperintah untuk takwa kepada Allah. Takwa itu imtithalul awamir wa jtinabun nawahi, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi, insya Allah pasti benarnya, karena itu merupakan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak bergerak sendiri, tetapi yang diucapkan Rasulullah adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah maka manusia hidupnya akan terhormat. Insya Allah terhormat itu tidak hanya terhormat di dunia tapi hatal akhir. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua kata Rasulullah, wasallu khamsakum. Karena itu di samping manusia takut kepada Allah, takwa kepada Allah, maka sholatlah kamu sekalian itu sholat 5 waktu. Makanya sholat itu merupakan barometer dalam kehidupan orang lain. Saya itu tadi siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, saya menuju ke desa Waduranom. Di sana ada orang yang meninggal dunia. Saya bincang-bincang sama saudara saya yang bernama Anam. Itu saya bicara begini, Dek, orang itu kalau ahli sholat, sholatnya baik, sholatir rajin. Ini kebetulan namanya orangnya itu adalah Bapak Munali. Orang Bapak Munali ini sudah al-hajj, sudah pernah menjalani ibadah haji. Tapi walaupun sebelum haji dulu, beliau ini adalah sholat jamaahnya sangat rajin, sholat di masjidnya juga rajin. Jadi sholatnya ini sangat rajin sekali. Jelalah kersane Allah, hari ini tadi malam 27 Ramadan tanggal 19 bulan Mei 2020 kapundhut atau nyawa dipundhut kalian Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasanya orang yang mati di bulan Ramadan ini, apalagi beliau ini ahli sholat, insya Allah beliau akan mendapatkan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya bicara sama adik saya itu, biasanya ada orang yang sholatnya rajin itu rata-rata matinya enak, mati di bulan-bulan yang suci, bulannya enak. Ini orang ahli ibadah, maka jangan tinggalkan sholat, maka jangan sampai melalaikan sholat. Makanya Rasulullah pesan, ittaqullaha nomor 1, wasallu khamsakum, jagan
sholatmu 5 waktu. Sholatlah 5 waktu yang sehari semalam adalah 17 rakaat. Ini perlu kita jaga agar hidup kita itu makmur, agar hidup kita itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian sumu syarakum, yang ketiga apa perintah ya Rasulullah? Puasalah bulan suci Ramadanmu. Lakukan puasa bulan suci Ramadan. Jangan sampai sampean iki wae poso mangkane sampean enggak poso. Banyak di antara saudara-saudara kita yang belum mampu menjalankan puasa dengan baik di bulan puasa, walaupun yang sudah hampir puasanya habis ini. Banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang kita melihat di pertengahan jalan banyak orang-orang yang makan di warung, ditutupi keber biar orang lain tidak tahu, sepedanya berjajar-jajar begitu. Ini menandakan mereka belum diberi kesadaran oleh Allah, belum diberi hidayah oleh Allah. Pada waktu bulan puasa seperti ini mereka masih belum mampu menjalankan puasa. Ini artinya kalau di dalam bahasa agama Islami masih separuh ya. Ini mungkin belum dikasih kesadaran. Kita doakan moga-moga mereka bisa dan mampu menjalankan puasa dengan sempurna. Ini perintah Rasulullah, sumasyarakum. Insyaallah nek sampeyan iki iso takwa dengan Gusti Allah, terus sholat 5 waktu, poso bulan poso kanthi sampurna, wa adu zakat yang balikum. Kemudian yang keempat adalah mampu mengeluarkan zakat. Zakat ada 2 zakat, fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini 2,7 kg. Kalau zakat mal ini dari berbagai sumber, bisa dari sumber perdagangan, bisa dari sumber profesi, bisa dari sumber punya kekayaan lain yang nominalnya sudah mencapai nisab, yaitu dengan hitungan nisab 93,6 gram emas. Kemudian hanya diambil 2,5%. Ini wajib dikeluarkan untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan umat Islam. Karena harta benda yang dimiliki oleh manusia itu wajib dikeluarkan zakatnya. Pajeke kanggo fuqara masakin ya, pajeke untuk pemberdayaan ekonomi fuqara masakin dan seterusnya. Kemudian yang kelima, wati umara'akum. Jadi yang kelima ini manusia itu hendaknya taat kepada pemimpinnya. Ulil amri, selaku ulil amri itu tidak menyimpang. Jadi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan orang yang mempunyai kekuasaan di antara kamu. Misalnya itu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden. Insyaallah ini termasuk bagian daripada ati umarakum. Kita taat. Sebab di dunia ini ada 2 kelompok. Sinfani min ummati idza saluhat syairun nas wa idza fasada syairun nas. Ya, al ulama wal umara. Jadi artinya apa? Ada 2 komponen lembaga yang insya Allah lembaga ini apabila bersatu maka rakyat akan sejahtera. Yaitu siapa? Ulama dan umara, saling membantu, saling memahami kedudukannya masing-masing. Jadi umara itu menjalankan amanat rakyat. Kemudian kalau ulama itu menyampaikan dakwah, memberi nasihat ya, memberi nasihat kepada masyarakat, memberikan pelajaran keilmuan kepada masyarakat, memberikan nasihat kepada pemimpin jika pemimpin itu menyimpang dari alur yang sebenarnya. Ini adalah 2 kelompok yang harus saling mengisi, saling melengkapi, al ulama wal umara. Jadi ulama dan umaranya harus bersatu padu untuk mensejahterakan kehidupan rakyat atau masyarakat. Karena itu jika 5 kelompok ini
sudah sinergi, sudah kita jalankan, takwanya kepada Allah baik, sholat 5 waktunya dijaga, puasanya dijaga, zakatnya dikeluarkan, taat kepada pemimpin, kata Rasulullah, tadkhulu jannata rabbikum, insya Allah sampean kabeh ini akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila dalam menyampaikan perkataan ini tadi ada yang menyakiti daripada perasaan kaum muslimin wal muslimat di seluruh antero dunia. Kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.